Udah di-record belum? Oh, udah. Udah, Kak. Ya udah, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Megarestia. Di sini saya akan menjelaskan tentang volume pekerjaan struktur. Sama di WBS-nya, rata-rata WBS-nya belum dipindahin ke Word, Kak. Masih di Excel. Langsung ke Udah, lanjutin aja. strukturnya. Yang pertama pekerjaan SLOF. Untuk pekerjaan SLOF, menghitung tulangan utamanya, saya menggunakan rumus. Pertama, saya menghitung sumbu X, lalu sumbu X-nya itu ditambah dengan kelebihan tokokan tulang utama sebesar 0,06, karena tokokan tulang utamanya ada 2, jadi 2 dikali 0,06, lalu ditambah overlap-nya 2 dikali 40D. Lalu hasilnya, karena itu hanya satu tulangan, dikali dengan 4, karena ada pada satu seluf ada 4 tulangan. Pada tulangan sengkang, saya ini menggunakan rumus panjang. Pertama, mencari banyak sengkangnya dengan cara panjang sumbunya dibagi dengan jarak antar sengkang, lalu ditambah 1. Pada backcasting-nya, karena di backcasting seluf ada pengurangan, maka saya menghitung pengurangan pada setiap pertemuan. Contohnya ini pertemuan L, pengurangannya ada 2, pengurangannya lebar seluf dikali tinggi seluf dikali 2, karena di sini ada 2. Ini volume backcasting selufnya, tadi luas kotor backcasting totalnya dikurang total faktor pengurangan. Kalau pekerjaan pengecoran seluf, rumusnya panjang seluruh seluf dikali lebar selufnya, lalu dikali panjang total seluf. Ini kolomnya saya ada dua tipe, kolom K1 sama kolom praktis. Untuk tulangan utamanya, cara mencari tulang utamanya, tinggi kolom ditambah 2 kali tekukan besi, ditambah 2 kali overlap besi. Lalu karena satu kolom ada 4 tulangan utama, maka dikali 4. Tulangan sengkangnya, untuk tulangan sengkang satu kolom, caranya tinggi kolom dibagi jarak antar sengkang, lalu ditambah 1. Untuk seluruh kolomnya, nanti dikali jumlah kolom. Kalau pekerjaan ring balok, cara mencari tulangan utamanya sama seperti pekerjaan tulangan seluf. Backcasting-nya juga sama dan pengecorannya juga sama. Untuk sopi-sopi, saya ada 2 tipe. Di sini tipe 1 dan tipe 2. Untuk sopi-sopi, karena saya di sini yang dihitung kolom sopi-sopi yang lurus ini sama yang miring sini.
Cara menghitungnya sama seperti cara menghitung tulangan kolom. Backcastingnya juga sama seperti backcasting kolom dan pengecorannya juga sama seperti pengecoran kolom. Untuk rangka atap, saya menghitungnya luas bangunan dibagi panjang bangunan ditambah overstack dikali lebar bangunan ditambah overstack dibagi cos kemiringan atap. Ini untuk meja dapur saya menggunakan plat. Ini untuk tulangan arah melebar, menghitung banyaknya tulangannya, panjang meja dapur dibagi banyak jarak antar tulangan ditambah 1, jadi ada 6 buah. Lalu pada satu tulangannya ditambah 2 kali 4D ini tekukan dikali banyak tulangan. Untuk backcasting meja dapurnya, 2 kali lebar meja dapur ditambah panjang meja dapur dikali tebal meja dapur. Ini juga ada volume backcasting yang bagian bawahnya. Karena di bagian bawahnya ada kaki, jadi panjang meja dikurang tebal kaki meja, lalu dikali dengan tebal mejanya. Ini pengecoran meja dapurnya, lebar meja dapur dikali panjang meja dapur dikali tinggi meja dapur. Ini daftar harga satuannya. Lalu ini AHS-nya. Dan ini BOQ-nya totalnya 77.898.775,90. Ya, Kak. Oke. Kok share-nya dimatiin? Oh iya, Kak. Coba ke Fluff. Nanti kamu tambahin ya WBS-nya. Tadi kan WBS-nya nggak ada. Iya, Kak. Oke. Udah muncul belum sih? Di aku belum tahu. Belum muncul, Kak. Bentar. Belum. Oh, udah. Oke. Dimensi fluffnya berapa? Dimensi SUV-nya 20 sama 15, Kak. Terus tulangannya pakai berapa aja? Ini tulangannya, yang tulangan utamanya diameternya 12, kalau sengkang diameternya 10. Oke, besinya besi olir atau besi polos? Besi polos, Kak. Yang utama. Yang utama juga polos. Yang sengkang juga polos. Kalau kamu pakai polos, berarti apa namanya? Notasi yang ini, yang tulangan atas yang 2D 12. Jadi apa namanya? Notasi D itu untuk besi clear. Kalau yang polos itu yang kayak ini benar nih, kayak tulangan sengkang itu benar. Iya benar kayak gitu. Jarak sengkangnya berapa? Jarak sengkangnya 20 cm. Oke. Coba ke volume kebutuhan besi.
Kebutuhan besi. Ini Kak. Coba lanjut ke volume backcasting slope. Coba ke volume. Nah, ini. Belum. Coba. Ini Kak. Nah, ini. Kamu itu nggak dikaliin sama panjang slope-nya ya? Kan Yang slope totalnya. iya, yang volume backcasting slope kan harusnya faktor pengurangannya dikali sama sepanjang slope itu kan. Benar nggak? Kalau ini faktor pengurangannya? Iya, faktor pengurangannya benar. Hmm. Terus kan nyari slope itu luas kosong itu 19,36 itu buat satu slope atau buat udah total? Ini buat udah totalnya. Udah dikali. Coba lihat ke atas coba. Kamu udah dikali panjang galiannya, panjang slope-nya. Udah Kak ini. Total menentukan. Oke, oh iya ya. Iya benar. Terus coba ke kolom. Kolomnya ada berapa? Ini kolomnya ada yang kolom K1 sama kolom praktis. Kalau yang K1 ada Jumlahnya ada berapa? Kamu nggak ada denah kolom ya? denah kolom nggak ada Kak. Nah, oke, nanti kamu tambahin ya. Kan dari situ bisa dilihat jumlah kolomnya ada berapa. Jadi berapa jumlah kolomnya? Kolom utama berapa, kolom praktis berapa? Kolom utama kan ada yang tingginya 3,2, ada yang tingginya 3,5. Kalau yang 3,2 ada 3. Kolom utama yang tingginya 3,5 ada 8. Kolom praktisnya ada 6 Kak. Berarti totalnya ada berapa? Ada 17. 18. Dimensi kolomnya berapa? Untuk kolom tipe 1 sama tipe 2. Kolom tipe satunya 20 kali 15, kolom tipe 2-nya 15 kali 15. Tulangannya berapa? Tulangannya kolom tipe satunya tulangannya 12 sama 10, kolom praktisnya juga 12 sama 10 Kak. Itu pakai besi apa? Besi polos. Semuanya? Iya, semuanya polos. Untuk tulangan utama sama sengkang? Oke. Kalau jarak sengkang kolom berapa? Jarak sengkang kolom 20 cm. Coba scroll ke bawah. Lihat perhitungan. Coba ke yang volume yang udah jadi kilo. Total volume kebutuhan besi kolom. Ini Kak. Nah, ini
notasinya salah ya. Kan tadi kamu bilang pakai polos kan. Berarti kamu ganti apa maksudnya notasinya. Oke, Kak. Oke. Terus coba kering balok. Oh, bentar. Coba jelasin volume kebutuhan kolom besi. Kalau kebutuhan kolom yang besi, yang pertama cara ngitungnya tinggi kolom ditambah 2 tekukan besi ditambah 2 kali overlap besi terus hasilnya dikali 4 kan. Kalau tulang utamanya, kalau tulang sengkangnya nyari banyak sengkangnya dulu, tinggi kolom dibagi jarak antar sengkang ditambah 1, lalu hasilnya itu buat nyari panjang besi sengkang pada satu kolom, rumusnya 2 kali lebar kolom sama panjang kolom, panjang 2 kali lebar sengkang tambah panjang sengkang ditambah 2 tekukan besi pada sengkang terus dikali banyaknya sengkang ini. Terus untuk volume kebutuhannya yang per kilo gimana cara ngitungnya? Kalau yang per kilo yang hasil kan tadi saya ada tipenya ada 3. Yang tipenya dijumlahin semua, ini masih meter, terus dikali 0,89 itu berat besi D12-nya per kilogram per meter. Oke. Coba ke ring balok. Ukuran ring baloknya berapa? Ukuran ring baloknya Kak, ini kayaknya gambar yang detail ini salah, Kak. Harusnya 15 kali 20. Oh, jadi ini untuk balok, bukan ring balok. Dimensi ring baloknya berapa? Oh, ini saya ngitungnya pakai yang 15 kali 20, Kak. Ring baloknya ukurannya juga sama, 15 kali 20? Coba gambarnya mana deh? Gambar ring baloknya. Gambar detail. Detailnya? Detail yang tadi. Ini, Kak. Itu ukurannya 60 kali 80 itu untuk balok. Untuk apa? Ini kayaknya ada yang Ya error itu, ini salah gambar gitu maksudnya. Iya, salah gambar ukuran ininya. Oke. Berarti ring baloknya ukurannya 15 kali 20. Pakai besi berapa aja? Besinya 12 sama 10 juga, Kak. Polos atau kulit? Ini polos. Jarak sengkangnya berapa? Jarak sengkangnya 20 cm. Coba ke sopi-sopi. Ukurannya berapa dimensinya? Dimensi sopi-sopinya 15 kali 15, Kak. Coba tunjukin di gambar.
15. Itu 15 itu buat apa? Buat kolom Shopee-Shopee-nya. Oke. Coba jelasin perhitungan Shopee-Shopee. Perhitungan Shopee-Shopee-nya, karena Shopee-Shopee itu tinggi Shopee-Shopee-nya ditambah 2 kali tekukan besi, ditambah 2 kali overlap besinya, terus hasilnya dikali 4. Terus tulangan sengkangnya tinggi Shopee-Shopee dibagi jarak antar sengkang ditambah 1 untuk mencari banyaknya tulangan sengkang. Terus panjang besi pada satu sengkang Shopee-Shopee 2 kali lebar Shopee-Shopee, lebar sengkang Shopee-Shopee ditambah lebar panjang sengkang Shopee-Shopee ditambah 2 kali tekukan besi dikali banyak sengkang per satu kolom Shopee-Shopee-nya. Coba untuk kebutuhan tulangan utama berapa kilo buat Shopee-Shopee? Tulangan utamanya buat satu Shopee-Shopee 12,72 meter. Kebutuhan seluruhnya berapa kilo besi? Kebutuhan seluruhnya 137,91 kilo. Oke, coba ke atap. Kamu pakai atap apa? Atapnya pakai kuda-kuda baja ringan. Oke. Meja dapurnya, coba ke meja dapur. Ada gambar meja dapur nggak? Nggak ada, Kak. Nanti kamu tambahin ya. Coba ke pembesian meja dapur. Kamu pakai besi berapa buat meja dapur? Buat meja dapur pakai besi 8. 8, Kak. Polos atau lir? Polos. Hmm? Pakainya polos, Kak. Coba ke AHS. Iya, coba ke AHS. Ke AHS pembesian coba. Pembesian. Ini, Kak. Kamu nanti liatin lagi ya. Kan tadi kamu banyak yang pakai besi polos tuh. Nanti notasinya dilihatin ya. Iya, Kak. Udah segitu aja dari aku. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Nah, selanjutnya siapa? Saya deh, Kak, selanjutnya. Halo? Bayhaki ya? Halo? Iya, Kak. Oke. Halo? Iya, saya. Halo? Bentar. Jadiin co-host dong. Udah, bye. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan struktur. Aduh, lupa dipindahin juga, Kak. Masih di Excel. Kenapa? Lanjut aja, Kak, ya. WBS-nya lupa dipindahin. Oh iya. Ada di Excel. Iya. Lanjut aja. Nggak apa-apa. Yang pertama ada pekerjaan slow.
Nah, ini denah slope-nya. Nah, pertama saya ngitung panjang slope-nya itu dari yang vertikal itu didapatkan segini, yang vertikal yang kayak gini-gininya didapatkan segini. Ini harusnya horizontal satu lagi, Kak. Yang atas vertikal, yang bawah horizontal. Ini salah ketik. Ini untuk tulangan slope-nya. Karena menghitung total volume berat dari tulangan slope itu, pertama kan tadi kan sudah dapat total panjang slope-nya, yaitu dikalikan 4 karena ada 4 tulangan, hasilnya 160. Untuk nyari beratnya 160 dikali luas penampang dari besi tulangan slope-nya, yaitu saya pakai D12 dikali BJ-nya, hasilnya segini. Untuk banyaknya besi sengkang slope-nya, itu panjang slope dibagi 0,2 karena jarak antar sengkang 20 cm, banyak 200 unit. Untuk panjang total besi sengkang 8D, untuk besi sengkang saya memakai diameter 8, itu panjangnya kali 2 kan atas bawah, kiri kanan, lebarnya kali 2 juga atas bawah. Terus tekuknya sebesar 2 cm. Dikalikan 2 karena kanan kiri juga ditotalkan, hasilnya segini. Lalu untuk total panjang sengkangnya itu L1 yang tadi jumlah panjang satu sengkang dikali panjangnya sengkang. Hasilnya 0,5 kali 142 sama dengan 71. Untuk kebutuhan besi tulangan pokok diameter 12, tadi kan panjang tulangan pokoknya 160 yang di atas, yang di situ, yang di atas. Terus beratnya 142 yang dari sini. Lalu untuk di pasaran panjangnya biasanya 12 meter ya. Itu dibagi 12, 160 bagi 12, hasilnya 13,33 dibulatkan 13. Sekarang untuk kebutuhan besi sengkangnya. Panjangnya tadi yang untuk yang sengkang total panjangnya 71, beratnya 28. Untuk jika batangnya 12 meter maka 71 bagi 12 hasilnya 5,91 dibulatkan 6. Jadi total volume besi utama dan sengkangnya itu, volume berat besi slope itu 160 kilo. Selanjutnya ada backcasting slope. Untuk backcasting tadi jumlah panjang slope-nya ini salah nih, harusnya 40, Pak. Jumlah panjangnya 40 kan tadi, slope-nya dikalikan 2 hasilnya 80. Terus dibagi kan tadi udah 80 nih, 80 dikali 0,2 karena jaraknya 20 cm setiap sengkang, jadinya 16 meter persegi. Untuk pengencoran slope tadi panjang total slope-nya 40, untuk panjang penampang slope-nya segini, hasilnya dikalikan semua hasilnya segini, 1,2 meter kubik. Selanjutnya kolom. Ini apa namanya? Data tulangan utamanya. Untuk kebutuhan besi tulangan pokoknya tadi kan didapatkan total panjang kolomnya yang dibutuhkan 87,856 dikalikan 4 karena tulangan ada 4, hasilnya segini. Untuk volume berat dari tulangan D12 ini tinggal masukkan total tulangan pokoknya yang udah dikali 4 tadi dikalikan dengan
rumus lingkaran, rumus luas lingkaran dikalikan dengan BJ besi. Besinya segini. Ini untuk beratnya dibulatkan jenis gini. Lalu jika per batangnya 12, maka dibagi 12, hasilnya 30. Untuk sengkang, kan kanan kiri atas bawah sama semua, jadi sama segini 0,18 0,18. Perhitungan seperti yang tadi didapatkan segini. Ini juga seperti yang di atas. Untuk ring balnya sama seperti slope. Makanya ukurannya 15-20. Dimensinya 15-20. Ini backcastingnya. Ini pengecoran ring bal. Untuk pekerjaan atap, saya memakai atapnya modelnya begini. Ini untuk mencari panjang kemiringan atapnya. Ini untuk mencari luas atapnya untuk diletakkan genteng, dan ini dimensi gentengnya. Terus luas satu gentengnya segini. Berat satu gentengnya segini, jadi banyaknya genteng dikali antara luas atap A dan atap B, luas atap atas atapnya dibagi dengan luas satu genteng. Jadi totalnya 532 genteng. Untuk berat seluruh gentengnya 221, dapatkan dari 532 dikalikan dengan berat satu genteng. Ini untuk rangka atapnya. Panjang setiap web yang ini yang hubungan yang arah vertikal. Ini untuk yang arah miring. Ini tentang kuda-kudanya sama ringnya. Totalnya segini. Ini ada backcasting dek beton. Nah, rumusnya panjang kali lebar dari atapnya. Total lebarnya segini, panjang segini dikalikan. Ini untuk tebalnya 0,1 meter. Ini di pengajian cornya. Ini meja dapur. Ini pengecoran untuk dek beton. Ini meja dapurnya. Ukurannya segini. Besarnya segini. Ini. Terus papan backcastingnya segini. Papan di bawah cor segini. Papan di samping cor ada 2, papan vertikal dan horizontal. Ini cor meja dapur. Selanjutnya AHS-nya. Ini untuk pekerjaan kolom, AHS-nya totalnya segini 1,3. Untuk backcasting kolom totalnya 184.000. Ini pakainya bersih polos ya, bukan ulir. Ini salah. Ini harusnya polos saja, dihapus. Ini untuk 1 kg besi polos. Dapatkan segini untuk memasang 1 kg besi polos. Ini untuk pekerjaan ring bal segini. Untuk backcasting siap ring bal segini. Untuk masang kilogram besi polos segini. Yang salah. Untuk AS, untuk BOQ-nya
Untuk BOP-nya ini totalnya 42 juta. Sudah Kak? Oh saya lupa nyalain kamera Kak. Ya, gimana? Ya udah nggak apa-apa mungkin. Ya baru Boleh nggak ingat. sih? Nggak tahu deh Kak. Saya baru ingat juga. Ya udah nanti kamu edit aja pakai foto kamu pas mau di upload ke YouTube. Bisa kan ngedit Iya bisa Kak pakai nanti foto? Kak. Oke. Tadi WBS-nya nggak ada ya, nanti kamu tambahin WBS-nya. Iya. Terus coba deh slope, dimensi slope-nya berapa? Ini untuk tulangannya aja Kak. Untuk dimensi totalnya sama kalau sama dicornya itu 15-20 Kak. Ukurannya 15-20. Terus pakai besi berapa aja? Besi untuk tulangan utamanya yang ini D12 polos, sama kalau yang sengkangnya 8 D8. Semuanya polos. Iya. Untuk notasi besi polos sama uli itu beda ya. Jadi Iya Kak tadi. nanti kamu ganti ya. Kalau yang polos itu kayak diameter, yang lingkaran terus dicoret. Kalau yang ulir itu yang D. Oh iya. Iya kan nanti ganti. Ya, nanti kamu ganti. Terus jarak sengkangnya berapa? Apa Kak? Jarak antar sengkang 20 cm. 20 cm. Oke. Yang slope baru Kak. Iya. Bentar. Coba. Di sini Kak. Coba ke bawah. Ini Tadi sampai mana tuh lupa. tadi jarak antar sengkang Kak. Oh ya ini berat D12 itu kan 0,8916 itu dari mana? Ini saya lihat dari Google Kak, dari apa namanya? Berat besi secara keseluruhan. Oke. Secara umum. Yang ini juga. Terus volume kebutuhan besinya yang kamu kali itu yang mana? Berat besinya atau berat jenis besinya? Yang kamu pakai yang mana? Untuk berat BJ besinya kan, untuk volume beratnya kan ini Kak, panjang total tulangan dikali dengan luas pelampang kali BJ besi Kak. Ini dapatnya berat. Oh berarti kamu nggak pakai berat D12. Oh maksudnya itu cuma data doang ya? Iya. Cuman apa namanya? Saya lihat dari ini sih Kak, STB, cuman ternyata yang di bawahnya nggak dipakai Kak. Dipakainya BJ besi. BJ besi juga saya dapetnya dari internet. Iya emang berat jenis besi itu segitu. Terus coba ke backcasting slope ya. Backcasting slope. Iya. Ini Kak. Ini udah ditambahin sama backcastingnya. Backcasting slope kan. Ini Kak. Kamu nggak ada perluas pengurangan ya? Nggak ada pengurangan. Harusnya kan backcasting slope kan ada pengurangan karena ada pertemuan. Ada pertemuan L sama pertemuan T. Oh iya nggak ada Kak. Iya nanti kamu hitung ulang ya. Itu di bagian yang mana Kak? Jadi kan slope itu kan bentuknya. Coba lihat denah. Denah slope mana? Denah kok. Denah ini Kak, sama sih sama ini. Nah, ya udah coba misalkan. Kalau slope kan yang di sini kan Kak ya, yang di bawah ini kan. Itu yang ungu, yang garis ungu ini tuh slope kan ditaruh di situ. Yang ini sini apa kan, yang ungu? Di tempat dinding kan? Iya, iya. Iya. Nah, ini sih denah kolom sih, kolomnya yang biru muda. Oke.
ya udah kan misalkan terus kan ini kan di coba kamu ini kan ada garis lurus ada sumbu vertikal sama horizontal kan kan di sini ada pertemuannya kan nih yang di sini kolom anggap aja pertemuan itu kolom kan ini ya kan nggak mungkin Pak kamu kalau masang backfixing kan nggak mungkin dilurusin gitu lurus terus itu tuh pasti ada pengurangannya jadi kalau misalkan dikurangin sama kolom ya kak? Bukan dikurangin sama kolom jadi Apa dikurangin sama pertemuan slope yang lain gitu kan misalkan ini slope yang arah horizontal ini yang vertikal nih ya kan terus nanti di setiap jadi apa namanya si slope ini kan nggak mungkin lurus ke sana gitu loh maksudnya yang di bagian dalamnya kan ini ada bagian kan slope itu ada dua bagian kan bagian atas kalau di sini bagian atas sama bagian bawah ya kan yang di denah nih yang contoh nih nah yang bagian atas itu emang lurus terus nih sampai ujung kalau kamu bagian dalam itu nggak mungkin dilurusin sampai ujung iya kalau bagian dalam itu nggak mungkin dilurusin sampai ujung kan itu ada pertemuannya ada pertemuan sama sumbu vertikal kan jadi itu tuh harus dikurang gitu terus dikurang sama kayak vertikal juga gitu nanti kamu kayak punya Anissa ya tadi Anissa ada kayaknya deh ya kan nanti coba saya lihat lagi deh ya terus coba ke kolom ini kolom ya udah langsung ke kolom deh dimensi kolomnya berapa 15 kak kolomnya ada berapa ada 19 besinya pakai besi berapa aja sama yang besi buat tulangan utamanya 12 yang sengkangnya 8 polos semua ini juga polos iya polos semua saya nggak tahu ini D saya kira diameter enggak itu tuh apa namanya notasi buat besi coba ring balok kalau ini denah ring balok nggak ada ya saya bingung kak ring balok itu bisa disamai nama slope nggak sih kak untuk apa namanya ya kan kamu tahu nggak ring balok itu ring balok setahu saya di atasnya ya kak di atas mana di atas dinding kan dinding udah jadi dikasih ring balok apa gimana kak ya kan iya bener. Itu kalau luas volumenya sama slope itu gimana kak bisa nggak sih kak iya sebenarnya tergantung kamu masang kan kamu tadi bilang ring balok itu dipasang di dinding kan maksudnya di atas dinding kalau misalkan dinding kamu kayak slope ya berarti sama gitu terus kan jadi saya ini anggapannya sama kamu anggapnya sama ring balok tuh iya ini kan iya ini juga kayak denahnya kayak denahnya slope pak oke di atasnya kalau dimensi ring baloknya berapa dimensinya juga sama kayak slope kan pakai besi berapa sama juga D12 sama D8 polos juga oke. Jarak sengkangnya juga sama jarak sengkangnya iya sama kak ini 20 cm ya udah berat kurang di backfixing juga ya kan backfixing kamu juga di ring balok kalau untuk ring balok juga sama kayak slope ya. Coba ke atap kamu pakai apa baja ringan kak cuman ini nggak tahu deh kak ini benar nggak sih kak gambarnya saya bikinnya gimana itu kamu gambarnya bikin sendiri iya cuman saya masih bingung sih ini kalau soal atap saya paling susah di atap ini itu emang atap kan panjangnya beda-beda emang kamu buat gitu iya bisa nggak sih kak ya bisa aja sih ya penting sebenarnya bisa aja bentuknya kayak gimana berarti kan untuk kebutuhannya beda-beda kan ya iya jadi maksudnya, saya ada tipe 1 ada tipe 2 gitu iya maksudnya itu berarti ada kalau dimensi atapnya berapa tuh 75 60 itu buat 75 itu tebal yang itu buat bajanya kan iya itu bajanya kan kalau untuk dimensinya berapa
400. Dimensi. 400. Oh, yang dari sini ke sini gitu, Kak? Iya. Apa gimana? Bentangnya Kalau ya, dari sini 400, berapa? bentangnya sini. Kalau iya 400. Terus ini dibagi strata semua jadi 100 100. Terus tingginya berapa? Tingginya 3,95 ke atas. Berarti tipe 1 sama tipe 2 beda dong tingginya. Tipe 1, tipe 2. Untuk kalau tengah-tengahnya sama sih, Kak, yang ininya nih, Kak. Cuman yang di sini nih beda nih. Ini sama ini beda, ini sama ini beda gitu. Oke. Coba ke dak beton. Nah, saya bingungnya tuh gini, Kak. Ini kan mana ya? Bentar deh, ya. Coba, kenapa kau bingung? Ini kan udah jadi, misalkan rangkanya gini nih. Terus ini nutupin depannya gimana ya, Kak? Ini kan masa nanti kelihatan gitu, Kak? Ini kan saya tampak depan nih, Kak. Nah, ini nanti ditutupin pakai apa gitu loh? Saya masih nggak bayang. Jatuhnya kayak Shopee kan? Oh, itu Shopee, Kak? Lo tau Shopee nggak? Iya, Shopee itu kayak penutup. Ya itu makanya saya nggak masukin Shopee, saya bingung, Kak. Ya harusnya masuk, kamu kalau misalnya menutup ya harus pakai Shopee. Oh, gitu. Saya nggak ada Shopee. Iya. Kan kamu benar bilang, ini dek betonnya. Kenapa kok kosong kayak gitu? Bentar, kamu pasang atap dek beton gimana dah? Di mana? Iya. Di mana atap dek beton? Di dek betonnya di sini kan, Kak? Iya, di sini bukan sih, Kak? Di sini nih. Terus berarti panjangnya ngikutin panjang denah. Bentar aku. Kamu nggak ada denahnya ya? Enggak, maksud aku kan gambar sama atapnya. Enggak, maksud aku kalau misalkan emang atap kamu dak, ya dak aja gitu. Kamu tahu nggak atap dak beton tuh kayak apa? Dak beton tuh kayak plat bukan sih, Kak? Iya bener. Dak beton tuh plat, maksudnya kayak plat gitu. Kalau kamu pakai dak beton, ya setahu aku pakai dak aja gitu, nggak usah pakai atap lagi, maksudnya nggak usah pakai atap kuda-kuda. Kalau atap kuda-kuda itu tuh pakai rangka gitu. Jadi abis dinding, ring balok, udah langsung pasang. Oh, dinding, atap. Ring bal, udah. Oh. Iya, nggak usah pakai dak beton. Nggak usah dipakein atap lagi, setahu aku. Oh, alah. Jadi saya nggak usah pakai dak beton, Kak. Iya, benar. Saya kira di sini ada dak beton nih, Kak. Saya kira di sini ada dak beton. Jadi itu tuh kayak apa ya? Itu tuh rangka atap terus ada plafon kan. Nanti itu tuh buat plafon. Kalau misalkan kamu rumahnya cuma lantai 1 itu ada plafon sama gitu-gitu. Jadi kamu nggak usah ada dak beton. Oh. Kamu hapus aja itu dak betonnya. Iya. Dak beton. Meja dapur, coba deh. Nggak ada gambar meja dapur. Saya juga bingung tuh, Kak, meja dapur itu saya cari di internet malah meja dapur beneran. Itu yang sebelah mana sih, Kak? Saya bingung deh. Meja dapur. Emang kalau maksud meja dapur tuh nih, bentar. Enggak, saya. Kenapa, Kak? Kenapa enggak? Kamu bingung kenapa? Enggak, itu saya cari gambar meja dapur, keluarnya meja dapur beneran di dapur. Oh, meja. Terus gimana nih? Kan kayak di dapur tuh gini, meja dapur tuh bukan meja terus ditaruh di dapur gitu. Tapi meja dapur itu tuh kan nih, kamu kalau misalkan di rumah tuh kan ada ini kan kayak buat naruh cuci piring. Iya kan? Nah, itu kan di bawahnya ada beton kan? Maksudnya, iya nggak sih? Di rumah kamu gitu bukan? Saya sih, pokoknya aliran air buat ke itunya, Kak. Buat tempat aliran air. Gimana ya? Meja dapur tuh, kayak di dapur tuh kayak ada tempat kompor kan? Tempat kompor kan kayak ada, bentar deh, kompor kamu, di bawah kompor kamu ada apa? Kayak ada mejanya kan? Maksudnya kayak, apa ya, kayak ada strukturnya gitu, kayak ada bangunannya nggak sih? Yang buat naruh kompor, Kak? Iya, kamu naruh kompornya pakai apa? Iya sih, kayak ada beton gitu sih. Nah iya, itu maksudnya meja dapur tuh itu, bukan meja ada di dapur gitu. Tapi itu maksudnya. Jadi buat naruh wastafel kan juga ditaruh kayak ditanam gitu kan. Nah di tempat di wastafel itu tuh ditaruhnya tuh di meja dapur itu. Nah meja dapur itu maksudnya yang apa namanya,
buat ya gitu loh, itu tuh meja dapur gitu, Saya bingung. bukan meja di bawah dapur. Emang di kamu meja dapurnya di mana? Ya saya bingung Kak, masih meja dapur ini baru saya copy dari STB. Tapi Belum saya di denah ada nggak? Ada meja dapur nggak? coba ya bentar Kak. Nah, awal aja deh. Ini kan dapurnya nih Kak. Meja dapurnya di mana Kak? Mana coba? Coba di zoom boleh nggak? Ini udah belum Kak? Nah ini meja dapur tuh yang ini nih. Ya, coba. Yang ini di sini. Nih, yang Ini kan 150. toilet. Ini kan toilet. Ini. Nah, itu di sebelah itu meja dapur. Buat naruh kompor sama wastafel gitu. Itu meja dapur. Nah, ya. Pantesan gambarnya dapur Kak. Saya baru tahu. Nanti kamu tambahin gambarnya. Ya. Coba terus ke AHS deh. Kalau Shopee tadi saya harus pakai ya Kak yang di sini Kak, nutupin ini Kak. Iya, buat nutupin. Itu pakai tulangan aja. Setahu aku gimana? Di Shopee itu ada kolom kayak buat tergantung sih Shopee kamu gimana. Kan bisa juga pakai baja. Jadi kamu ngitung bajanya. Gitu. Maksudnya Shopee itu kayak struktur juga gitu loh. Buat penutupnya. Coba nanti kamu tanya lagi sama Bu Rika. Iya, coba AHS. Nah, yang langsung ke besi deh. Pembersihan. Besi yang mana? Ini Kak. Ini bentar. Mana pembersihan? Besi yang apa Kak? Slup besi atau? Slup, nggak apa-apa, besi slup. Nah ini Kak. Setahu aku ya di SNI itu kayaknya pekerjaannya tuh per 10 kilo deh, bukan per 1 kilo. Oh, per 10 kilo ya Kak? Iya, setahu aku. Kalau misalkan emang kamu mau pakai 1 kilo, berarti harusnya indeks ini tuh kamu bagi 10 lagi, karena kan kamu makanya per 1 kilo, ya kan? Oh, coba jadi ini bagi 0,1. Iya, jadi tergantung kamu. Kamu dapat dari mana? Dari STB Kak. STB masih tahun lalu, jadi saya kira masih sama gitu, masih nggak jauh. STB kamu tuh makanya yang 1 kilo, tapi indeks kamu itu nggak dibagi 10 gitu. Dibagi 10 kan Kak, bukan dikali Kak? Iya, dibagi. Jadi angkanya gimana? Lebih kecil, iya benar, angkanya lebih kecil. Jadi maksud aku kan kamu lihat di SNI nih. Coba deh kamu buka SNI. Kamu punya nggak SNI yang bersih? Saya belum nyari sih Kak. Saya belum nyari Kak. Saya dapat dari STB, belum saya cek lagi. Iya nih. Setahu aku tuh coba saya cek STB, di SNI itu per 10 kilo. Jadi per 10 kilo, kalau emang kamu mau pakainya 1 kilo, yang dari 10 kilo itu dibagi 10. Gitu. Jadi emang tergantung kamunya mau pakai apa. Ini kamu kayaknya sih belum dibagi deh. Apa udah ya? Coba nanti saya cek lagi nanti deh Kak. Ya nanti kamu cek lagi ya. Ditambahin juga, maksudnya dikasih keterangan itu kan kamu pakai polos atau ulir gitu. Iya, terus ini untuk sluf ya Kak gitu ya? Untuk kilogram besi, 10 kilogram besi untuk polos ya. Untuk sluf gitu. Iya. Udah, terus notasinya juga dibenerin. Iya. Ya udah gitu aja. Ya, kasih ya Kak. Oke. Habis ini siapa? Saya Kak Dimas. Oke Dimas. Ini untuk WBS-nya Kak. Bracket slope, kolom, ring tapi dia aku belum muncul.
Belum. Iya, belum. Bentar ya. Udah muncul belum, Kak? Tunggu deh. Belum juga. Di yang lain udah pada muncul belum? Halo? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Udah belum, Kak? Udah. Ini udah muncul. Ini untuk WBS-nya, Kak. Ada pekerjaan slug, kolom, sama ring balok. Yang Shopee, atap, sama meja dapurnya belum dibikin, Kak. Baru sampai sini. Ini pekerjaan strukturnya, Pak. Yang pertama ada pekerjaan slug. Slugnya pakai dimensi 15 kali 20. Untuk total panjangnya segini, Kak. 84,645. Volume besi slug D12 yang digunakannya itu 301 dari panjang slug dikali 4 karena yang terpakai 4 ulangan, lalu dikali luas penampangnya dikali biji besi. Dapatnya hasilnya segini 301 kilo. Kalau yang ini untuk per unitnya atau per batangnya. Untuk kebutuhan besi tulangan sengkangnya yang ini volumenya 87 itu hasil dari total panjang dikali luas penampangnya dikali biji besinya, dapatnya segini 87 untuk kebutuhan tulangan sengkang yang D8 ya. Untuk pekerjaan casingnya jumlah panjang slugnya 84,64 itu dikali 2. Setelah dikali 2 ketemu hasil segini, lalu dikali lagi 0,2. 0,2 itu panjang penampang slugnya. Dapatnya hasilnya segini. Untuk pengecorannya 2,5. Ini dari hasil PS dikali LS dikali PTS. Dapatnya hasilnya segini 2,5. 3935. Untuk pengerjaan kolom beton dimensi 15 kali 15, tinggi kolomnya itu 3,8 meter. Jumlah kolom di denahnya itu ada 35. Lalu ini ada kebutuhan besi tulangan pokoknya yang B12 itu 575. Itu dari yang luas penampang dikali ini yang panjang total dikali luas penampang dikali biji besi, dapatnya hasilnya segini, lalu dibulatkan hasilnya segini, Kak. Untuk kebutuhan besi tulangan sengkang yang D8-nya 152 itu dari panjang total dikali luas penampang dikali biji besi, dapatnya hasil segini, lalu dibulatkan jadi 152, Kak. Untuk papan berkistingnya itu rumusnya ini, Kak, 161,84 itu dikali 4, setelah ketemu hasilnya ini dikali 0,15 yang panjang penampang kolomnya. Untuk pengecorannya volume segini, Kak. Ini dia dapat dari hasil perkalian ini dikali ini sama dikali ini, Kak. Untuk pengerjaan ring baloknya pakai dimensi 15 kali 20. Total panjangnya segini, Kak. Untuk kebutuhan besi tulangan pokoknya itu 281. Yang didapatkan dari ini, panjang ring balok dikali 4.
Setelah ketemu dikali panjang luas penampang besi dikali biji besinya. Ketemunya hasilnya segini, lalu dibulatkan hasilnya 281 kilo, Pak. Untuk yang besi sengkang yang D8, volumenya 82. Itu dari total panjang sengkang dikali luas penampangnya dikali biji besi, ya. Dapat hasilnya segini, lalu dibulatkan menjadi volume sengkang yang D8. Ini pekerjaan castingnya untuk yang ring balok. Dapatnya hasil segini, itu dari total panjang dikali 2. Lalu ketemu hasilnya segini dikali panjang penampang ring baloknya yang sebesar 0,2. Lalu dikali lagi lebar penampang ring baloknya. Ketemunya hasilnya segini. Lalu dijumlahkan, dapatnya hasilnya segini, Kak. Untuk pengecoran ring baloknya, volumenya segini. Itu dari hasil total panjang dikali panjang penampang dikali lebar. Dapatnya hasil segini, Kak. Selanjutnya pekerjaan atap. Bentuk atapnya seperti ini, Kak. Setengah segitiga, lalu di sininya ada dak beton. Yang ini, Kak. Ini untuk perhitungan sopi-sopinya. Lalu ini ada yang kolom pada sopi-sopinya. Ini untuk menghitung kebutuhan besi tulangan pokok yang D12-nya. Dapat hasilnya segini. Untuk yang besi tulangan sengkang D8-nya dapat hasil segini, 8. Untuk pakan betistingnya itu dapat hasil segini dari panjang kolomnya dikali 4, lalu ketemu hasilnya dikali 0,15. Lalu ini menghitung berat besi seluruh kuda-kuda. Ini didapat dari hasil panjang besi seluruh kuda-kudanya dibagi banyak kuda-kuda, lalu dikali per 6 meter baja ringan C7560-nya, Pak. Dapat hasil segini. Untuk volume dak betonnya dapat 2,02. Itu dari hasil perkalian lebar panjang kali tinggi, Kak. Lalu ini ada berat seluruh besi 256 kilo dari hasil perkalian panjang semua tulangan dikali luas penampang dikali biji besi. Ini yang untuk D6, kalau ini untuk D10. Cara menghitungnya sama, Kak. Hasilnya segini, 92 kilo. Untuk pengecoran atap dak betonnya itu 2,02. Hasil dari perkalian ini dikali ini, Kak. Lebar atap dikali panjang atap dikali tebal plat. Untuk meja dapurnya itu ukurannya 0,6 dikali 2 meter, Kak. Jadi luasnya itu 1,2 meter. Tinggi meja dapurnya itu 0,7 meter. Tebal mejanya itu 0,06. Ini volume besi yang dipakai untuk meja dapur. Yang ini volume luas papan betisting yang dipakai. Yang ini volume coran meja dapurnya, Pak. Ini AHS-nya, Kak. Untuk pekerjaan betisting 1 meter kubik betisting slot. Ini yang pembesian, pekerjaan pembesian 10 kilo per slot, dan seterusnya. Lalu ini BOQ-nya, Pak. Ketemu hasilnya 74.738.984,14 rupiah. Selesai, Kak.
Oke, coba. Tadi WBS-nya nggak lengkap ya? Tadi nggak ada apa? Iya, Atap. belum lengkap yang atap sama meja dapur. Oke. Coba ke slope. Ini Kak slope-nya Kak. Dimensi slope-nya berapa? 20 kali 15 Kak. Coba pakai besi berapa? Besi 12 sama 8 Kak. Polos atau Ini lihat? Kak. Polos Kak. Notasi besinya dibenerin ya. Itu yang tadi. Jadi D itu untuk yang ulir. Polos itu yang pakai diameter itu loh, bulat terus dicoret. Itu buat yang Kalau yang ulir itu dicoret ya Kak. Atau Kenapa? kebalikannya? Kalau yang ulir. Yang ulir itu D. Notasinya D. Kalau yang polos itu yang dicoret. Bulat terus dicoret. Iya. Kayak notasi diameter Iya, gitu. Terus coba ya nanti kalau benerin terus coba lihat detail slope, detail gambar ini Kak. iya coba. Kamu tahu nggak sengkangnya yang mana? Enggak, maksudnya detailnya ini yang ukuran. Oh, yang detailnya belum ada Kak. Enggak, ini yang 2015 kan itu detailnya. Iya. Itu. Iya. Ini ya. Yang Sengkangnya titik yang ini tulangan sama sengkang yang melingkarin Kak. Oke. Jarak sengkangnya berapa? 20 cm Kak. Oke. Coba ke volume backlisting. Ini Kak. Tapi ini hitungannya sama Kak, kayak baik hati belum dikurangin yang kata pertemuan. Nanti kamu tambahin ya. Iya, luas pengurangan. Iya Kak. Luas pengurangan. Terus coba ke dimensi kolom. Ini Kak. Detail kolomnya mana? Oh iya lupa Ada, masukin Kak. Ini detail kolomnya pakai yang 15 Kak. Oke. Ukurannya tadi 15. Iya Kak. Kalau yang kolom. Pakai besinya berapa? Masukin gambar. Oh, itu kolom. Kenapa Kak? Oke. Enggak salah masukin gambar Kak. Ini yang 15-20 harusnya 15-15 Kak. Oh, itu 15-20 itu ukuran apa? Itu Kak yang gambar atasnya Kak, slope. Oke. Tadi pakai besi berapa kolomnya? Kolomnya pakai besi 12 sama 8 Kak. 12 sama 8. Polos atau ulir? Ulir Kak. Iya, benar tuh notasinya. Jarak sengkangnya berapa? 20 cm Kak. Enggak, 0,15 Kak. 15 cm. 15 cm, oke. Coba ke volume. Coba kamu jelasin kebutuhan tulangan. Kebutuhan tulangannya itu dari total panjang kolom beton, ini dikali luas penampangnya, lalu dikali BJ besinya Pak. 647,36 itu tadi apa? Panjang totalnya Kak. Kamu belum hitung ya? Maksudnya nggak ada di kolom. Oh iya, lupa dimasukin ke table Kak. Ya, nanti kamu masukin ya. Iya Kak. Terus coba kering balok. Ini Kak. Mana? Dimensinya berapa?
harusnya 15-20 Kak. Ini salah masukin gambar Kak. Oke. Dimensinya yang ini Kak. 15-20 Kak. Pakai besi Pakai berapa? besi 12,8 Kak. Yang enggak Polos atau kulit. wet? Kulit. Kulit Kak. Oke. Terus coba ke volume deh, ke perhitungan. Ini top. Ini Kak. Ya. Itu kan panjang ring balok dikali 4. 4 itu apa? Itu besinya yang terpakai 4 buah biji Kak. Oke. Untuk yang D12. Jadi dikali 4. Kan Ya panjangnya udah, 68,65. coba ke back casing. Di back casing ring balok juga nggak ada pengurangan ya? Iya Kak. Belum. Nah, nanti gue tambahin ya. Iya Terus, Kak. kamu pakai atap apa? Kenapa Kak? Pakai atap apa? Atap. Iya. Atap, bahan atap kamu apa? Baja ringan Kak. Oke, coba mana gambar atapnya. Jadi atapnya ada 2 tipe ya? Maksudnya ada 2 jenis. Iya. Baja Yang ringan ini sama. pakai baju ringan, pakai gentengnya Kak. Kalau yang ininya dark beton Kak. Ini Kak yang gambar ini. Oke. Coba ke Shopee. Kalau Shopee Ini, Kak. dimensinya berapa? Ini belum selesai dihitung Kak kalau yang kolom Shopee-nya Kak. Oke, dimensinya berapa? Tadi sampai mana ya, aku lupa nih. Sampai perhitungan Shopee ya? Sampai, iya Kak. Yang Shopee-nya belum kelar ngitung Kak. Oke. Jadi pas ngitung cuman sampai yang ini. Apa? Cuma sampai yang mana? Begitu buat Shopee-nya Kak. Sebentar. Oke. Jadi belum ada. Oke. Yang Ya itu udah. genteng sebelah Kak. Oke. Tadi besi Shopee-nya pakai besi apa? Besi baja ringan Kak. Oh, jadi kolom kan kamu tadi bilang kolom Shopee 12 sama 8. 12 sama 8 Kak. berapa? 12 sama 8 Kak. Oke. Folder atau polos? Polos Kak. Kalau dark betonnya pakai besi berapa? Coba dark beton. Dark beton. Ini Kak dark betonnya. 2,02. Itu hasil perkalian lebar atap dikali panjang atap dikali tebel platnya. Itu buat pengecoran ya. Kalau mau pengecorannya kok tulangannya pakai berapa? Sepuluh sama 6 Kak. Ulir. Iya. Ulir bukan? Iya Kak, ulir. Oke. Terus meja dapur coba. Meja dapur nggak ada Meja gambarnya. dapurnya ini. Iya Kak, belum Kak. Oke. Untuk ukurannya 0,6 dikali 2 meter Kak. Oke. Besinya? Ukuran besinya? D8 Kak. Ulir. Iya. Oh, coba ke AHS.
Ini Kak. Oke, terus scroll ke bawah. Bentar, coba yang ring balok deh. Kenapa Kak? Ke AHS ring balok berarti. AHS untuk ring balok. Tadi di atas. Ini Kak. Itu. Ini pekerjaan ring balok. Berpulang. Ini apa? Ini untuk backkeeping-nya atau Untuk casingnya Kak. Enggak dong. Ini kamu tuh digabungin buat backkeeping sama beton. Lihat di bahannya. Ada papan, ada besi, sama ngecor buat ngecor. Jadi AHS-nya dibuat satu-satu gitu, kayak sama aja kayak kolom gitu. Jadi ada AHS pembesian, terus ngecor sama backkeeping ya, dibuat kayak gitu aja. Iya. Halo? Iya Kak. Iya, jadi nanti AHS-nya kamu pisah ya, yang buat ring balok. Iya Kak. Coba yang Shopee. Yang Shopee-nya ini Kak. Iya, benar. Kolom ini nih, yang memasang 1 kilo. Kamu lihat lagi, kamu pakai yang per 10 kilo atau yang per 1 kilo? Pakainya ya 10 kilo Kak. Untuk Iya. pembesiannya. Kalau emang kamu yang pakai 10 kilo, nanti kamu ganti itu namanya. Iya Kak. Oke, udah segitu aja dari aku. Terima kasih Kak. Oke. Saya Kak. Halo. Halo, iya. Tapi saya pakai Excel Kak, nggak apa-apa kan ya? Iya. Bentar deh, di aku belum muncul. Udah Kak. Belum muncul. Udah. Nah. Ya udah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pekerjaan struktur. Ini WPS, pekerjaan struktur. Bisa tiga. Oh ya, ini. Ini pekerjaan slope yang pertama. Pekerjaan slope ada pekerjaan pembesian slope. Dihitung dulu panjang slope-nya
didapat 69. Terus ini buat nyari volume total tulangan utama. Panjang bentang tambah 2 kali panjang tekuk 0,06 kali banyak tulangan. Ini volume pembesian, volume total utama dikali luas penampang kali BJ besi. Ini buat pekerjaan pembesian sengkang. Total banyak sengkangnya 361. Ini volume pembesian sengkang, total banyak sengkang kali panjang satu sengkang. Hasilnya ini. Ini untuk pekerjaan backcasting-nya. Ini volumenya 2 sisi kali panjang slough kurangi total faktor pengurangan kali tinggi slough. Ini hasilnya. Ini untuk pekerjaan pengecoran, volume Pi kali L kali tinggi. Ini pekerjaan kolom. Pekerjaan kolom ada pekerjaan pembesian kolom. Ini untuk pembesian tulangan. Volumenya panjang tulangan satu kolom kali banyak kolom. Ini untuk pembesian sengkang. Volumenya banyak sengkang kali panjang satu sengkang. Ini pekerjaan backcasting kolom. Volume backcasting lebar kolom kali tinggi kolom kali banyak backcasting. Ini untuk pekerjaan pengecoran, volumenya Pi kali L kali T kali N. N itu banyaknya kolom. Selanjutnya pekerjaan ring balok. Pekerjaan ring balok ada pekerjaan pembesian ring balok. Dicari dulu panjang ring balok. Ada pekerjaan pembesian panjang bentang tambah 2 kali panjang tekuk kali banyak tulangan utama. Volumenya volume total tulangan utama kali luas penampang besi kali BJ besi. Selanjutnya pekerjaan pembesian sengkang. Volumenya total banyak sengkang kali panjang satu sengkang. Selanjutnya pekerjaan backcasting ring balok. Volumenya 2 sisi kali panjang slough kurangi total faktor pengurangan kali tinggi slough. Ini hasilnya. Selanjutnya pekerjaan pengecoran ring balok. Volumenya Pi kali L kali T. Ini hasilnya. Selanjutnya ada pekerjaan sopi-sopi. Pekerjaan sopi-sopi ya, ada pekerjaan pembesian sopi-sopi. Kolom sopi-sopi. Volume tulangan utama kolom sopi-sopi. Banyak sopi-sopi kali panjang tulangan utama. Itu tadi untuk tulangan utamanya, ini tulangan sengkangnya, volume pembesiannya
banyak sengkang kali panjang 1 sengkang. Selanjutnya, ring balok sopi-sopi. Tulangan utamanya untuk volume tulangan utama 2 buah ring balok kali banyak sopi-sopi kali panjang tulangan utama 1 kolom. Tulangan sengkang volumenya banyak sengkang kali panjang 1 sengkang. Ini hasilnya. Selanjutnya ada pekerjaan bekisting. Untuk kolom sopi-sopi, volumenya 4 sisi kali tinggi kolom, kali lebar kolom, kali banyak sopi-sopi. Ini hasilnya. Selanjutnya, pekerjaan bekisting ring balok sopi-sopi, volumenya 4 sisi kali tinggi kolom, kali lebar kolom, kali banyak sopi-sopi. Selanjutnya pekerjaan pengecoran kolom sopi-sopi, volumenya ini dikali untuk pengecoran ring balok sopi-sopi, luas penampang ring balok kali tinggi ring balok kali banyak sopi-sopi. Selanjutnya ada pekerjaan rangka atap. Volumenya panjang bangunan tambah overstack genteng kali lebar bangunan tambah overstack genteng bagi cos 34 itu dari derajat kemiringan. Pekerjaan meja dapur, ada pekerjaan pemasangan bata merah, volumenya tinggi kali lebar, panjang kali lebar. Selanjutnya pekerjaan pembesian, volume totalnya ini dari volume tulangan arah melebar tambah volume arah memanjang. Selanjutnya pekerjaan bekisting, volumenya sisi meja tambah bawah meja. Yang terakhir ada pekerjaan pengecoran, volumenya Pi kali L kali T. Ini hasilnya. Ini untuk AHS-nya. Ini untuk POQ-nya. Hasilnya segini. Udah, Kak. Oke. Coba ke Bentar. WBS deh. Ini, Kak. Nah, WBS-nya untuk pekerjaan bekisting itu satuannya apa? Bener nggak satuannya meter kubik? Bekisting. Bekisting itu satuannya apa? Salah ya? Hmm? Salah, Kak. Apa? Meter persegi. Nah, nanti benerin ya di WBS, harusnya meter persegi. Untuk semua bekisting tuh. Coba ke slope. Ini, Kak. Detail slope-nya ada nggak gambar detail slope? Nggak ada, Kak. Oke, nanti kamu tambahin ya. Iya. Dimensi slope-nya berapa? 15-20. Pakai besi berapa? Tulangan utama 12, tulang sengkang 10. Itu pakai ulir atau polos? Yang utama ulir, yang sengkang polos.
Coba ke perhitungan deh. Ini. Ini yang tulangan utama, oke. Iya. Nah, ini ya, kan ini kan hasilnya 251,73. Itu nggak usah kamu bagi lagi per 10 kilo gitu. Oh, Gimana ya? Kamu tuh mau, gimana sih? Karena AHS pembersihan dihitung per 10 kilo, maka volume pembersihan harus dibagi 10 kilo. Oh iya, aku ngerti. Iya. Jadi di AHS kamu tuh pakai yang 10 kilo kan? iya, Kak. Oke. Terus coba ke bawah. Nah ini, volume pembersihan sengkang D10. Tadi kamu bilang besi sengkangnya apa? Polos atau ulir? Yang mana, Kak? Oh, ini. Iya. Yang sengkang polos. Nah, besi polos itu notasinya itu pakai yang diameter, yang bulat terus ada garisnya. Kalau Yang yang dicoret ya, Kak. bit itu tandanya kamu pakai ulir. Oke? Oh, oke. Coba ke faktor pengurangan. Backlisting. Ini, Kak. Oke deh, lanjut ke kolom. Dimensi kolom berapa? Halo? 15. Detail kolom. Ada nggak gambar detail kolom? Nggak ada, Kak. Nanti kamu tambahin ya. Iya, Kak. Gimana kalau nunggu ajan dulu? Iya, Kakak. Nggak kedengeran. Iya, nunggu ajan dulu aja, nggak apa-apa. Nanti di edit ya. Kolom berapa? 15. Nggak ada detailnya ya. Nggak ada, Kak. Oke, nanti kamu tambahin ya. Iya, Kak. Besi berapa? Hah? Besi berapa? Kolom Jumlahnya. pakai besi berapa kolom? Kolom pakai besi berapa? Yang tulangan utama, Kak. Ya. Tulangan utama berapa? Sengkang berapa? 12. Sengkangnya 10, Kak. sengkangnya 10. Iya. Tapi kenapa di situ diameter tulangan sengkangnya 8? Iya, salah nulis, Wati. Oke. Apa? Ulir atau apa? Ulir atau polos? Yang utama ulir. Yang sengkang polos. Oke. Iya. Lanjut ke kolomnya ada berapa banyak? Jumlah kolom 18. 18. Oke. 18. Jarak sengkang kolom berapa? 0,2 meter. Coba ke ring balok. Ring balok. Ini. Nggak ada detail ring balok juga ya? Nggak ada. Oke, nanti kamu tambahin ya. Terus dimensinya berapa? 15-20. Pakai besi berapa? Tulangan utama 12. Sengkang 10. Ulir, polos. Yang utama ulir. Sengkang polos. Jarak sengkang ring baloknya berapa? 0,2 meter. Coba ke perhitungan. Ini, Kak. Coba yang sengkang. Nih, kamu nanti perhatiin ya, apa notasi
kulir sama sengkang. Kulir sama polos. Iya, Kakak. Oke. Terus coba ke Shopee. Shopee. Dimensi Shopee-nya berapa? Berapa ya? Dimensi Shopee. Yang kolom Shopee-nya, Kak. Bukan dimensinya. Dimensi Shopee-nya berapa? 1520. Berapa? 1520. Dimensi Shopee. Nih, dimensi Shopee itu yang ini nih. Ini gambar kamu nih, yang gambar segitiga itu gambar dimensi Shopee. Yang ini. Iya, itu dimensi Shopee. Panjang bentangnya 8, tingginya 2,7, sisi miringnya 4,6. Itu dimensi Shopee. Oh, Coba kalau kolom Shopee berapa? 1210. Sengkangnya berapa? Untuk jarak sengkang Shopee buat kolom. Jarak tulangan sengkangnya. Iya. 0,2 meter. Atapnya pakai apa kamu? Coba ke atap. Atap. Ini. Pakai atap apa? Baja ringan. Oke. Coba meja dapur. Belum ada gambarnya, Kak. Iya, nanti kamu tambahin ya. Ya, Kakak. Udah segitu aja dari aku. Oke, Kak. Makasih. Iya, sama-sama. Udah selesai ya? Udah, Kak. Ada yang mau nanya, Mbak? Kayaknya nggak ada sih, Kak. Ya, Mas. Oke. Kalau ada nanti PC. Oke, siap Vespa. Yang lain? Dimas sama Muhammad Baihaqi. Apa, Kak? Mau nanya nggak? Maksudnya ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nanti nanya lewat chat boleh kan, Kak? Nanti Boleh, aja. boleh. Iya, boleh. Iya. Ya. Oke. Dimas? Dimas mana nih? Tidur kah? Ya udah, kalau emang nggak ada yang mau ditanyain, aku live ya, maaf banget gara apa namanya, kan aku kira bentar, ternyata lama, jadinya ngaret deh. Iya, Iya, Kak. Maaf ya. Paling kelompok terakhir, Kak. Kenapa? Yang kasihan kelompok terakhir. Nah, iya, makanya ini aku lagi pengen ngebut gitu gimana ya? Emang banyak ngerjainnya juga lama, Kak, soalnya. Iya bener, aku kira kan kayak bentar gitu, ternyata banyak.
Ya udah, aku les ya. Iya, makasih Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.